agak detailkan ke PLC. Saat ini udah 15 menit, kita percepat. Pengertian PLC adalah singkatan dari Programmable Logic Controller. Dalam bahasa Indonesia adalah pengendali logika terprogram. PLT ini saya dapat dulu waktu ada pembahasan standarisasi dari BPPT untuk yang bikin standarisasi Indonesia SNI. Pengendali artinya menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Logika menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, yakni melakukan operasi, membandingkan, menjumlahkan, mengalih, membagi, mengurangi, negasi, and or, dan lain sebagainya. Dan bisa macam-macam ya, kedepannya bisa lebih banyak lagi. PID pun bisa melakukan di pas zaman sekarang ini. Terprogram maksudnya adalah bisa diprogram dengan komputer sehingga mudah diubah-ubah bila perlu. Enaknya PLC ini, dia gampang aja dirubah programnya, baik secara offline maupun online. Cuman kalau online kan, kalau offline dia harus download dan bisa mensadunkan sistem atau package itu atau unit. Nah, dengan dengan PLC ini dia juga ada pilihan online. Jadi dengan online itu dia nanti bisa online changes. Unit nggak perlu mati asal kita hati-hati ketika kita merubah programnya. Sejarah PLC diperkenalkan akhir tahun 60-an. Alasan utamanya adalah untuk menghilangkan harga yang mahal untuk sistem relay konvensional yang rumit. Jadi zaman dulu sebelum ada PLC, sistemnya pakai sistem relay. Nah, kalau pernah lihat relay kan, kalau yang pernah lihat sistem kontrol relay itu akan lihat, banyak sekali itunya, relay dan wiring-wiringnya. Nanti ada contohnya. Nah, jadi ada Bedford Associates. Bedford mengajukan alat dengan nama Modular Digital Control Modicon ke perusahaan mobil di Amerika. Nah, nama yang pertama ini Modicon 084 adalah versi yang pertama kali dikomersilkan di dunia. 084, 184, 284, dan seterusnya sampai 984. Nanti akhirnya berganti nama jadi Modicon Quantum, yang sekarang di bawah Schneider. Ini contoh sistem relay. Ini kebetulan saya ambil dari foto di waktu ada pekerjaan. Ini kita lihat tuh satu kabinet ini isinya adalah relay semua. Ketika kita melakukan troubleshooting atau bypass, ini seperti ini bypass, ini cukup rumit nih, agak susah. Beda kalau nanti kita pakai PLC. Lebih mudah dalam troubleshooting dan dalam membypass dan lain sebagainya. Ada satu yang rusak, harus ada trik-triknya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah pengalaman, dia bikin semacam kayak mousetrap lah. Namanya mousetrap untuk ngecek mana nih yang relay yang nggak bekerja atau sistem yang nggak ini bekerja. Ini contoh aja ya. Langsung ke fungsi PLC, balik lagi PLC. Fungsi PLC bisa sequential control, proses control, dan shutdown system. Tadi sudah dijelaskan shutdown system seperti apa. Proses control. Nah, ini sekarang PLC udah bisa mengontrol. Dulunya hanya discrete, sekarang bisa dia melakukan kontrol, misalkan level tangki dikendalikan dengan mengontrol level kontrol valve misalkan. Kalau sequential control yang umumnya lampu lalu lintas, dia ada prosesnya secara sequential berurutan bertahap. Terus PLC juga digunakan paralel dengan DCS sebagai start permission system, package local control, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan ya, package local control atau unit package. Keuntungan PLC ini dibandingkan dengan sistem konvensional relay, ini mudah diganti-ganti rangkaian logikanya, programming, mudah menyelesaikan troubleshooting di lapangan, sangat menghemat tempat karena menyerahkan komponen, sistem kontrol, fleksibel, dan dokumentasi lebih baik. Tipe PLC secara hardware dibagi dua, fix dan modular. Kalau fix itu ya satu PLC ini udah terdiri dari prosesor, dari input I/O ya, beberapa I/O misalkan digital input dan digital output. Jadi kadang-kadang ini kita bisa satu aja bisa dipakai untuk yang sistem yang sederhana. Sedangkan ada lagi sistem yang modulnya modular. Nah, ini dipasang satu-satu per modul. Nanti bisa power supply kita pasang modul power supply, besok modul prosesor, modul I/O, dan lain-lain. Jadi ini sistemnya lebih fleksibel kalau modular. Ini contoh hardware modular. Ini Modicon Quantum. Di sini ada power supply, ada prosesor, ada modul komunikasi. Yang ini adalah modul I/O, dibedakan dengan kode warna. Kalau misalkan dari jauh kelihatan, ini modulnya modul analog input, ini analog output, dan lain sebagainya. Kalau yang ini control logic, sama juga kurang lebih. Ini satu ini power supply, ini controller, ini modul komunikasi, dan sisanya modul input output. Jadi hardware ini terdiri power supply, prosesor, modul komunikasi, basic input output modul, analog, discrete, bisa input, bisa output,
Ada modul spesial, misalkan high speed counter untuk ngecek misalkan frekuensi inputannya. Jadi kita bisa masukin RPM yang nilainya frekuensi. Misalkan ada nilainya kalau dia 100% speed di engine, sama aja equal dengan 14.300 kalau nggak salah, 14.300 Hz. 14.300 Hz itu sama dengan 100% speed. Nah, seperti itu. Atau nah itu salah satu contoh modul spesial. Dan lain-lain ya, ada lagi untuk motion dan lain-lain sebagainya. Kalau di pabrik mungkin pabrik mining lebih kompleks lagi kali itu. Karena ada hubungannya dengan servo, motor servo, drive dan lain-lain. Ini contohnya I/O analog device, bisa flow, input itu bisa flow transmitter, pressure transmitter, temperatur transmitter dan lain-lain. Sedangkan outputnya bisa electric motor drive, analog meter, tape recorder dan lain-lain. Nah ini analog ini bisa 420 mA, bisa 0 sampai 20 mA, bisa 0 sampai 5 volt DC atau 1 sampai 5 volt DC. Jadi nanti tergantung dari kita pakai modul I/O-nya, dia mampunya apa. Untuk temperatur ada juga misalkan RTD atau thermocouple modul. Jadi belum tentu kita beli modul misalkan 420, kita mau pasang RTD belum tentu bisa, karena mungkin RTD harus punya modul khusus. Jadi harus hati-hati dengan ini. Kita biasanya harus bikin dulu equipment list, input dan outputnya apa, terus masuk juga yang discrete-nya. Discrete-nya itu ada selector switch, temperatur switch, flow switch, terus outputnya annunciator, alamat, electrical fan, dan lain-lain. Nah itu nanti akan disesuaikan. Biasanya kalau kita ngedesain, kita list dulu equipment listnya apa, nanti baru dihitung analognya input ada berapa, output ada berapa, discrete ada berapa, nanti baru desain spare, baru kita bisa beli modul mau yang berapa channel. Bagaimana PLC bekerja? PLC bekerja pertama dia memeriksa status dari input, terus kontrol proses dan menjalankan program, lalu mengupdate output-outputnya. Setelah itu program akan dijalankan secara periodik berdasarkan output tertentu. Pengguna dapat merubah program dan mendownload ke PLC kapan saja. Untuk perubahan yang kecil, kita akan mulai kerja sistem. Ini maksudnya yang tadi online changes ya, tidak perlu shutdown. Jadi sistem bisa berjalan. Eksekusi PLC kurang lebih sama tadi, scan, monitor input, execute program, change output. Seperti itu. Nah, tadi ini konsep rancangan sistem kendali dengan PLC kita bagi 5. Itu ada rancangan sistem kendali. Jadi rancangan sistem kendali kita memproses sistem kendali ini mengontrol apa sih gitu. Terus apa aja intinya. Biasanya itu dibikin namanya dokumen functional design specification, atau juga ada yang bilang kontrol filosofi. Setelah itu baru nanti kita akan menentukan input outputnya ada berapa ya. Langkah berikutnya baru kita bikin programnya, lalu kita program. Setelah itu kita testing ya, kita testing bisa FAT atau SAT, nanti factory acceptance test, atau pas di lapangan itu namanya set acceptance test. Kita commissioning, tapi kalau misalkan nanti ada perubahan ya kita balik lagi ke 3, kita rubah sedikit programnya 4, dan begitu seterusnya kita ulang tergantung sampai sistemnya memenuhi spek yang diminta dari user. Bahasa pemrograman PLC ada 5 berdasarkan standar IEC 61131-3. Itu ada ladder diagram, function block diagram, instruction list, shortcut text, dan sequential function chart. Nah, ini contohnya ladder diagram. Jadi ini sebetulnya awal mulanya memang untuk orang menggantikan diagram ladder tangga ya, di diagram listrik. Jadi ketika dibikin programnya dibuat mirip, sehingga ketika transisi ke PLC orang listrik itu nggak kaget gitu. Oh dia tahu nih yang atas, yang kanan, kiri, seperti tangga dia tahu nih maksudnya apa. Jadi awal-awal sih memang ada relay-relay seperti ini, normally open, normally close. Tapi seiring dengan waktu berkembang, nanti akan makin kompleks, ada PID dan lain sebagainya. Dan ladder diagram sampai saat ini masih yang paling banyak digunakan. Untuk yang kedua, function block diagram, program dalam bentuk diagram blok, mendeskripsikan hubungan antar fungsi antara beberapa input dan output, sangat cocok dengan banyak aplikasi yang berhubungan dengan arus informasi dan data di antara komponen kontrol. Programnya dapat membuat prosedur kontrol yang kompleks, terus extension function block library disediakan, jadi yang lebih kompleksnya ada sebetulnya. Ini contohnya function block diagram. Jadi ini bebas nih, agak luas ininya area kerja kita, dan bisa di zoom.
Jadi ini contohnya bentuknya kotak-kotak function block ya. Kalau orang yang belajar dulu sistem digital biasanya lebih enak nih. And or itu lebih familiar langsung. Ini contoh function block diagram. Terus untuk sequential function chart, ini saya skip aja, waktunya nggak cukup. Instruction list ini contohnya seperti ini. Structure text, contohnya seperti ini. Biasanya yang umum digunakan sih ladder sama function block. Untuk yang lain sih agak jarang. Mungkin di pabrik yang petrokimia atau yang ini mungkin ada kali ya. Kalau untuk yang structure text ada juga karena biasanya dia lebih simple waktu di assembly, lebih kecil, lebih ringan. Kalau tapi ini memang harus yang senang programming nih. Soalnya mirip-mirip dengan bahasa assembler untuk structure text. Manufaktur PLC ada beberapa, yaitu Rockwell, dia menggunakan produk Allen Bradley, Schneider Electric, Siemens, Mitsubishi, Giovanno, Comron, LG, dan lain sebagainya. Ini contohnya Allen Bradley Control Logic, ini modikan Quantum Schneider, dan ini Siemens S7400. Rockwell Automation, Allen Bradley mengeluarkan banyak jenis PLC. Untuk yang besar itu zaman dulu namanya PLC 5, sekarang ini udah obsolete, diganti dengan Control Logic. Untuk yang kelas medium itu Compact Logic, zaman dulunya SLC, tapi SLC sampai sekarang masih ada ya, beberapa aja yang diobsoletkan, tapi sekarang masih dijual SLC ini. Untuk yang agak kecil Micrologic atau katanya ada juga sih Nanologic, saya belum pernah nyoba yang Nanologic. Merek lain Siemens ada S5 zaman dulu, S5 Family, terus S7200 juga agak tua juga. Berikutnya penggantinya S7300, S7400 yang paling tinggi. Nah, pas itu sekarang katanya sudah ada S7 1200 dan S7 1500. Ini terakhir saya pakai Siemens di 2004-2005, jadi ya sekarang kurang update kalau untuk Siemens. Tapi kemarin saya lihat websitenya kurang lebih masih dua inilah, S7 1200 dan S7 1500. Untuk Schneider, Modicon Quantum paling tinggi, di bawahnya ada TSF Micro dan lain-lain. Nah, SCADA PAC dulunya lepas, SCADA berdiri sendiri dibeli sama Schneider, SCADA PAC. Ini biasanya kami pakai untuk RTU dan MTU buat SCADA. Software PLC, nah software PLC ini beda manufaktur, beda software, jadi belum tentu bisa cross device. Jadi kalau Allen Bradley itu sendiri, software-nya pun ada banyak. Ada ResLogic 5, ada ResLogic 500, terus atau ada ResLogic 5000, sampai versi 20, yang terbaru namanya Studio 5000 Logic Designer versi, sudah sampai versi 32. Padahal saya baru sampai versi 2021 aja. Karena udah nggak ada project berapa tahun terakhir, pas sekarang saya cek, ternyata udah versi 32, udah lompatannya udah berapa tahun udah cepet nih, udah banyak. Untuk Schneider Electric ada konsep dan lain-lain, ini sudah saya nggak update, terakhir megang Schneider di 2002, dia Modicon Quantum. Siemens step 5, step 7, ya saya pakai karena 2005, yang baru-baru namanya Simatic apa nggak tahu saya. Terus Mitsubishi, Melsek, dan lain-lain. Contoh aplikasi sederhana, bila kita misalkan mengontrol start-stop motor atau pompa ya. Ini contohnya misalkan kita pilih modul DI, modul DO, mau prosesor kita pasang, termasuk power supply-nya. Terus ini contoh wiringnya kalau di panelnya, untuk yang DI, ya anggaplah ini untuk dari push button start-nya, ini push button stop-nya, masuk ke channel 1, channel 2 dari discrete input. Dan untuk output-nya dipasang relay juga. Jadi nanti rencananya ini dia akan mengenergize relaynya ini, anak kontaknya akan dikirim ke kontaktor dari si motor. Programnya yang sederhana seperti ini, start, stop, motor ini paling sederhana. Dulu saya waktu kerja praktek di LG, saya diajarin sama pembimbing saya, ini program sederhana dari PLC, start, stop motor. Oke, waktunya sudah 30 menit, hampir 30 menit. Kita coba aja lanjut terus.